Kali ini kita akan mempelajari tentang usaha. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya diartikan sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya misalnya usaha untuk menjadi orang pintar, atau usaha untuk naik kelas, usaha anak itu untuk mempelajari fisika dan sebagainya. Jadi diibaratkan usaha itu adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan. Sementara kalau dalam ilmu fisika, usaha itu dikaitkan dengan gaya dan perpindahan suatu benda. Sehingga definisinya menurut fisika yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya tetap, besar maupun arahnya. Gaya di sini maksudnya meliputi besar dan arahnya. Didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya, baik komponen Fx atau komponen Fy, asalkan dia searah dengan perpindahannya dengan besar perpindahan yang dihasilkannya. Maksudnya begini, kata-kata ini, kalau misalkan kita memiliki bidang, misalnya di sini ada bidang, dan kemudian di sini ada permukaan, kita buat bendanya bisa balok, kita berikan gaya yang kita namakan misalkan F di sini. Arah pergerakannya yaitu ke kanan, ya. Jadi di sini adalah hasil kali komponen gaya yang searah perpindahan. Jadi maksudnya kalau dia berpindahnya dari posisi A ke posisi B, berarti dia gayanya itu yang kita lihat yang searah dengan perpindahannya. Jadi kalau misalkan ada gayanya yang ke atas, kita tidak melihatnya karena gaya di sini tidak searah dengan perpindahannya. Jadi yang kita lihat di sini adalah F1-nya. Kita namakan ini F1, ini F2. Nah, kenapa rumusnya yaitu komponen? Kita sudah mempelajari vektor bahwa andaikan soalnya gayanya misalkan gayanya miring, bukan lurus seperti ini. Kita buat ke sono arahnya F, ya. Berarti karena perpindahannya dia ke kanan, searah ke sana, berarti komponen ini harus kita jabarkan komponennya. Misalkan ini adalah sudutnya alfa, maka di sini menjadi F-nya adalah F cos alfa. Dan di sini menjadi F-nya F sin alfa. Yang mana yang searah dengan perpindahan? Yang kita lihat ya udah pasti yang F cos alfa. Jadi kita hanya melihat gaya-gaya yang searah dengan perpindahannya. Maksudnya seperti itu. Sehingga bila ditulis secara matematika, kita mendapatkan rumusnya usaha yaitu W sama dengan F kali S. Tapi ingat sekali lagi, pengertian S di sini adalah komponen gaya. Kalau misalkan gayanya miring, kita kadang-kadang bisa menuliskannya W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. Karena di sini adalah komponen gaya yang searah dengan perpindahannya. Tetapi hati-hati, ini untuk kasus seperti ini, ya, di mana sudutnya adalah yang ini. Kadang-kadang kalau kita memakai sudutnya yang sebelah sini, berarti bentuknya bukan menjadi F cos lagi. Kita bentuknya menjadi F sin. Jadi komponen gaya di sini bisa berubah-berubah. Untuk satuan usaha dalam MKS yaitu meter kilogram second dalam sistem MKS, satuannya adalah Newton meter. Newton meter kita singkat bisa juga Newton meter, seperti itu ya. Dan dalam CGS yaitu cm gram second, satuan dari usaha yaitu ERG. Sehingga hubungannya kita dapatkan bahwa 1 Joule itu sama dengan 10 pangkat 7 ERG. Di sini Newton meter atau disingkat Nm, kita bisa menyebutnya satuannya yaitu Joule, ya. Jadi Joule ini dalam ERG konversinya yaitu 1 Joule itu 10 pangkat 7 ERG. Kita jabarkan lagi ERG di sini. Kalau misalkan Newton meter, kita tahu rumus dari satuan dari Newton yaitu gaya.
di mana rumus gaya adalah massa dikali percepatan. Massa kilogram, percepatan meter per second kuadrat. Kalau kita ambilkan di sini adalah nama lainnya adalah Newton, berarti kalau misalkan Newton meter, jadi Joule ini nama lainnya jadinya Newton. Newtonnya kita ganti menjadi kilogram meter per second kuadrat dikali meter. Jadi sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Untuk ERG, nama lainnya menjadi, karena sistemnya CGS yaitu cm gram second, kilogramnya kita ubah menjadi gram, meternya jadi cm persegi per second kuadrat. Ini nama lainnya. Energi adalah definisinya kemampuan melakukan usaha. Suatu benda misalkan dikatakan mempunyai energi jika mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, besarnya usaha yang dapat dilakukan suatu benda tergantung dari besarnya energi yang diberikan pada benda tersebut. Misalnya dalam pengamatan kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, energi itu memiliki banyak bentuk. Contohnya energi listrik, kalor, nuklir, cahaya, energi potensial, dan sebagainya. Energi ini bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Jadi dia hanya mengalami perubahan bentuk yang lain. Energi juga bisa bermanfaat pada saat terjadi perubahan bentuk. Contohnya misalkan kalau energi kimia dalam baterai bisa bermanfaat untuk menyalakan senter, sehingga terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan sebagainya. Kita akan lebih fokus tentang energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh kedudukan atau tempat benda tersebut. Contohnya energi ketapel, energi busur, energi magnet, energi pegas, dan sebagainya. Dirumuskan energi potensial yaitu perkalian antara massa kali gravitasi dikali ketinggian, atau kita menyebutnya disingkat MGH. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh gerakannya. Contohnya misalnya mobil bergerak memiliki energi kinetik, kipas angin berputar memiliki energi kinetik juga. Nah, rumusnya yaitu energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa dan v adalah velocity atau kecepatan.